Ketika kalian dihadapkan pada pilihan besar, apakah mengikuti kata logika atau menuruti kata hati? Bagaimana caranya agar tidak menyesal di kemudian hari? Logika seringkali dipandang kaku dan dingin, padahal perannya sangat krusial saat membuat keputusan penting dalam hidup. Layaknya GPS, logika menunjukkan jalur paling efisien, paling aman, dan paling rasional untuk mencapai tujuan. Ia tidak terpengaruh emosi, lelah, baper, atau galau, melainkan hanya mempertimbangkan fakta dan resiko. Misalnya, saat memilih antara pilihan A, yaitu gaji besar, karir stabil, namun bukan passion, dan pilihan B, pekerjaan yang benar-benar kalian cintai, tetapi pendapatannya tidak pasti. Logika akan menganalisis aspek finansial, potensi tabungan, kontribusi pada keluarga, serta keberlanjutan jangka panjang. Dengan menggunakan logika, kalian bisa menyusun daftar kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi, memproyeksikan skenario terbaik dan terburuk, serta memanfaatkan data, baik statistik industri maupun pengalaman orang lain. Pendekatan ini membantu meminimalkan penyesalan. Namun perlu diingat, logika tidak memahami makna atau rasa kepuasan batin. Keputusan yang sempurna secara teori bisa saja meninggalkan kekosongan, seperti bekerja bak robot yang sekedar menjalankan rutinitas, bukan menjalani hidup yang bermakna. Paruh selanjutnya akan membahas bagaimana menyeimbangkan suara logika dengan kehendak hati, sehingga setiap keputusan bukan hanya aman secara rasional, tetapi juga memuaskan secara emosional. Jika kalian memilih logika, bukan berarti kalian menafikan hati. Kalian sekedar memprioritaskan stabilitas, kejelasan, dan risiko yang dapat dikendalikan, terutama ketika sedang berada dalam fase hidup yang membutuhkan kepastian, seperti merencanakan pernikahan, membeli rumah, atau memulai usaha besar. Dalam konteks itu, logika menjadi fondasi yang kokoh. Namun perlu diingat, logika adalah alat bantu, bukan satu-satunya suara. Jika kalian hanya mendengarkan logika, ada resiko meraih keberhasilan materi tanpa merasa utuh, hingga akhirnya bertanya pada diri sendiri, sebenarnya untuk apa semua ini? Di sisi lain, perasaan juga memiliki peran penting. Terkadang kalian merasakan sesuatu yang tampak tidak masuk akal secara rasional, tetapi terasa paling benar di lubuk hati. Perasaan muncul dari nilai-nilai terdalam yang kalian pegang, dari pengalaman yang pernah melukai, harapan yang pernah menyalakan semangat, hingga intuisi yang setia memberi petunjuk. Saat kalian membuat keputusan berdasarkan perasaan, berarti kalian merespon makna yang sangat personal. Misalnya, kalian memiliki pekerjaan stabil dengan gaji memadai, tetapi setiap pagi terbangun dengan kelelahan batin. Ketika sebuah peluang baru muncul, memulai usaha sendiri, menjadi konten kreator, atau kembali kuliah sesuai minat, hati kalian mungkin berseru untuk mencoba, meski logika menilai itu tidak masuk akal. Orang yang berani mendengarkan perasaan mereka biasanya menjalani hidup yang lebih otentik, bukan semata ideal di mata orang lain, tetapi sesuai dengan diri mereka sendiri. Namun, menuruti perasaan tidak selalu mudah, karena perasaan bisa berubah-ubah mengikuti suasana hati, terpengaruh ego, atau terhalang luka lama. Misalnya, kalian merasa sangat nyaman dengan seseorang yang sebenarnya bersikap toksik, atau mengejar passion yang ternyata hanya pelarian dari kebosanan. Impuls sesaat seperti itu terkadang menimbulkan penyesalan. Oleh karena itu, bijaksanalah dalam menyeimbangkan logika dan perasaan. Gunakan logika untuk merumuskan rencana yang realistis,
namun izinkan perasaan memberi arah pada apa yang benar-benar bermakna bagi hidup kalian. Penting membedakan antara perasaan mendalam dan emosi sesaat. Perasaan mendalam umumnya konsisten, terus-menerus muncul dan memicu pemikiran, bukan sekedar membakar semangat. Sebaliknya, emosi sesaat datang cepat dan pergi cepat pula. Namun, bukan berarti kita harus menutup diri terhadap perasaan. Dalam banyak hal, perasaanlah yang memberi makna pada hidup. Tanpa perasaan, siapa yang berani menjadi seniman, meninggalkan zona nyaman, atau melakukan langkah besar seperti menikah karena cinta, bukan hanya karena sudah waktunya. Banyak keputusan penting, bahkan jalan hidup kalian sendiri, lahir dari keyakinan batin, bukan semata data rasional. Menariknya, ilmu saraf modern menunjukkan bahwa intuisi bukanlah perasaan kosong, melainkan hasil akumulasi pengalaman sadar di otak selama bertahun-tahun. Ketika kalian merasakan sesuatu sebagai yang paling benar, kemungkinan besar tubuh dan otak telah memproses banyak informasi tanpa disadari. Namun, menuruti perasaan bukan berarti bertindak impulsif. Dengarkan hati, validasi perasaan tersebut, baru kemudian ambil langkah dengan penuh kesadaran. Sebelum mengambil keputusan berdasarkan perasaan, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini perasaan yang konsisten atau sekedar reaksi emosional sesaat? Apakah keputusan ini selaras dengan jati diri kalian? Bisakah kalian bertanggung jawab atas konsekuensinya? Seperti peta, perasaan mungkin tidak selalu menunjukkan jalur tercepat, tetapi sering mengarahkan pada jalan yang paling sesuai dengan siapa kalian sebenarnya. Logika dan perasaan sejatinya saling melengkapi. Tanpa perasaan, seseorang tidak dapat membuat keputusan. Sebagaimana ditunjukkan kasus pasien Antonio Damasio yang kehilangan kemampuan emosional dan kesulitan memilih bahkan menu makan siang. Sebaliknya, perasaan tanpa logika tidak stabil. Bagaimana mengintegrasikan keduanya agar tidak impulsif, namun juga tidak menjadi robot? Berikut 2 strategi sederhana. Pertama, pemisahan sebelum penggabungan. Sisihkan waktu untuk membuat 2 daftar. Satu berisi hasil analisis logis, data, fakta, kelebihan, dan kekurangan. Satu lagi memuat suara hati, intuisi, nilai-nilai, antusiasme, dan ketakutan. Setelah itu, lihat titik temu manakah yang secara rasional masuk akal, sekaligus secara emosional memberi ketenangan atau semangat. Kedua, metode kepala hati tangan. Gunakan 3 komponen: kepala sebagai logika, hati sebagai perasaan, dan tangan sebagai tindakan. Dengan kepala, kalian merumuskan rencana berdasarkan alasan. Melalui hati, kalian menyesuaikan rencana dengan nilai dan kesungguhan batin. Kemudian tangan mewujudkan keputusan dengan langkah-langkah nyata yang terukur dan bertanggung jawab. Kepala merujuk pada logika. Apakah keputusan ini masuk akal? Hati mewakili perasaan. Apakah ini membuat kalian merasa benar? Tangan adalah tindakan. Langkah konkret apa yang dapat kalian ambil sekarang? Jika pilihan kalian menggabungkan ketiga elemen tersebut, itu pertanda kalian berada di jalur yang tepat. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini,
kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Selanjutnya, simulasikan dampak keputusan ke masa depan. Seringkali kita terjebak pada hari ini, padahal konsekuensi suatu keputusan berlangsung lama. Pertimbangkan bagaimana perasaan kalian 1 tahun mendatang setelah memilih opsi A dan bandingkan dengan opsi B. Perasaan di masa depan ini kerap memberikan petunjuk yang tidak dapat dilihat oleh logika saat ini. Menulis surat untuk diri kalian di masa depan atau membuat jurnal simulasi keputusan mungkin tampak merepotkan, tetapi sangat bernilai untuk memetakan arah hidup. Hidup bukan sekedar memilih opsi yang benar secara teori atau yang sekedar memberi kebahagiaan sesaat. Ini tentang mengambil langkah dengan kesadaran penuh, suatu langkah yang dapat kalian pertanggungjawabkan dan yang menjadikan hidup kalian bermakna. Logika membantu kalian tetap berpijak di realita, sementara perasaan memastikan kejujuran batin. Keduanya ibarat 2 sayap. Mengandalkan satu saja hanya akan membuat kalian berputar di tempat. Oleh karena itu, jangan memilih hanya otak tanpa hati atau semata hati tanpa otak. Padukan keduanya agar pilihan kalian tenang dan hati kalian bahagia. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.